Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga pagi hari ini kita masih bisa berbagi. Dan khususnya pada kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang pengenalan thumbnail. Nah, kenapa saya ingin mengenalkan teman-teman sekalian tentang thumbnail ini? Di sini saya hanya ingin sharing ya berdasarkan pengalaman selama ini yang sudah kita lakukan. Jadi beberapa YouTuber pemula kebanyakan tidak menggunakan thumbnail di video-video mereka. Thumbnail sendiri itu fungsinya sangat banyak ya. Salah satunya untuk YouTuber sendiri adalah pada saat kita upload video, kita akan melihat atau viewer akan melihat si video itu isinya kompleks dan akan lebih detail hanya dengan melihat thumbnail. Jadi secara keseluruhan itu dapat menarik perhatian para viewer sehingga akan memancing atau merespon mereka untuk melihat ini apa sih, video tentang apa sih gitu. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan thumbnail yang saya akan pakai. Aplikasi thumbnail yang saya pakai itu menggunakan aplikasi yang sangat mudah digunakan. Nah, ada beberapa YouTuber yang menggunakan aplikasi-aplikasi menggunakan editing di laptop atau komputer. Sedangkan sebagai seorang pemula itu sangat akan lebih efisien kalau kita menggunakan satu perangkat saja. Oke. Di sini saya menggunakan aplikasi dari handphone ya. Nah, kita akan membuka, sebelumnya kita akan cari dulu di Play Store. Jadi di Play Store ini banyak sekali aplikasi tentang thumbnail. Nah, kita bisa lihat di sini thumbnail, YouTube thumbnail. Nah, oke, kita cari. Nah, di sini banyak banget ya, ada Canva, ada thumbnails. Nah, ini banyak banget. Tapi saya lebih prefer dan merekomendasikan satu aplikasi yang sangat mudah dan tidak berbayar. Untuk seukuran pemula yang belum dapat monetis apalagi, mendingan cari yang gratis-gratis saja kan. Nah, jadi ini thumbnail yang saya rekomendasikan adalah Thumbnail Maker. Nah, dari Channel Art. Nah, oke, saya sudah install thumbnail ini. Nah, dan kita akan buka ya. Di sini tampilan awal ini akan memperlihatkan kita beberapa contoh-contoh template dari desain aplikasi mereka. Nah, ini sangat easy sekali ya. Dari mix thumbnail kita bisa melihat keseluruhan thumbnail yang ada. Yang kemudian kita ngelihat ke kategori thumbnail di fitness thumbnail. Di fitness thumbnail ini bagi kalian yang mau mengupload video konten tentang olahraga, tentang kesehatan bisa masuk ke thumbnail ini. Nah, ini ada fashion thumbnail template. Yang mau jualan baju atau yang mau ngasih tahu brand-brand yang bagus bisa pakai dengan thumbnail ini. Atau di sini pokoknya banyak sekali ya. Ini ada education thumbnail template, gaming thumbnail, food thumbnail, dan novel travel thumbnail, serta masih banyak lagi lainnya. Intinya fitur ini sangat memudahkan kita sebagai pemula untuk membuat thumbnail. Nah, untuk keperluan kita kalau ingin membuat thumbnail, sesuaikan dengan video yang akan kita upload. Tapi itu berdasarkan template yang ada. Nah, cuma kita masih bisa kok memodifikasi. Contohnya, kita ada live thumbnail. Sebentar, saya akan cekin. Oke, ini ada yang live thumbnail. Oke, see more. Nah, di sini ada banyak ya.
Nah, saya contohnya mau membuat, kita mau membuat live thumbnail. Nah, kini saya akan ambil salah satu contoh template-nya. Nah, ini kita bisa ganti isinya apa. Contoh kalau yang ini kan gambarnya bisa kita hapus dulu. Oke, kita bisa ngambil gambar atau foto punya kita sendiri. Nah, di sini ada beberapa fitur. Di sini ada add image, di sini juga ada image yang atas dan yang bawah ya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk image yang atas ini, yang tengah ini, itu merupakan image yang bisa kita upload dan itu tidak di seluruh bagian dari template si thumbnail itu. Sedangkan kalau untuk image yang bawah, kalau kita klik, itu berarti pilihan kita untuk menjadikan si image itu sebagai background. Nah, saya akan membuat image gini, oke, yang tidak full untuk background. Coba kita lihat. Nah, kita mau ambil contoh seperti ini. Oke. Oke, kita tunggu upload gambarnya. Nah, di sini kita bisa ganti. Dengan crop. Oke. Ini di fitur ini crop kita juga udah sangat bervariatif ya. Jadi kita udah nggak usah pusing-pusing ngediting di Photoshop, AutoCAD dan lain-lain. Cukup di sini ini bentuk cropnya itu udah sangat bervariasi. Bisa kita coba pakai ini. Kita akan membuat crop yang agak bulat. Kita tinggal sesuaikan. Oke, seperti ini. Save dulu. Nah, ini kita atur. Nah, oke, atur. Nah, di sini bisa kita ganti untuk editing fontnya ini. Kita bisa ambil di pojok kiri bawah, edit. Nah, cara, oke, membuat thumbnail. Thumbnail, oke. Nah, ini kalau untuk strategi marketing kita jalankan. Jadi kita buat cara mudah. Oke. Cara mudah membuat thumbnail. Ini font ini bisa kita sesuaikan ya. Nah, ini bisa kita geser-geser biar tulisannya nanti bisa lebih gede. Kita tulis di sini. Nah, oke, ini bisa kita atur lagi fontnya. Nah, kita sesuaikan lagi. Nah, ini kalau ada tulisan seperti ini kan susah dibaca. Nah, dari fitur font ini kita ada beberapa icon ya. Satu color, ada menu editing, ada menu edit, color, teks biji. Atau teks biji itu ya teks yang di belakangnya itu ada backgroundnya. Jadi teks background sebenarnya singkatannya seperti itu. Kemudian ada font, shadow itu untuk bayangan tulisan, dan spacing ini untuk space ya. Jadi jarak bisa antara per tulisan atau antar kata. Nah, kalau yang kita lihat di sini ini kan tulisannya itu kurang bagus ya, dia terlalu mepet antara line satu dan sama dengan yang line kedua. Jadi kita bisa atur dengan kita atur di spacing ini. Nah, spacing ini nih contohnya nih. Kalau yang pertama ini dia kan ada ke arah sana ya. Kalau horizontal
Horizontal itu artinya berarti jarak antar huruf, antar huruf. Sedangkan kalau yang di bawah ini kan ke atas ya, vertikal, artinya jarak antar kalimat. Ya, jadi kita akan membuat jarak ini jadi lebih indah, kita kasih spacingnya ya. Oke, kita berarti klik yang paling bawah. Oke, ini kita lihat coba. Nah, oke. Nah, ini kan tulisannya agak kegedean ya. Kita atur aja, ini ada tanda panah ke atas, di sudut atas sama sudut bawah. Sedangkan di sini yang sebelahnya itu, yang sebelah kirinya ada gambar kayak gini ya, setengah melingkar gitu. Jadi ini artinya ini buat rotation. Sedangkan yang ini untuk bikin gede atau kecil. Nah, kita coba kecilin dulu, oke. Nah, oke. Nah, ini kalau kita memang bukan mau bikin template live, nggak apa-apa, ini dihapus aja. Nah, ini kita bisa kok bebas ngerubah template dari bawaan thumbnail maker ini, nggak masalah. Nah, ini kita hapus, klik tombol hapus di pojok kanan atau kiri atas. Terus ini bisa dihapus juga. Ini kita modifikasi atau bisa kita tambahkan logo punya kita sendiri. Nah, ini kan bukan breaking news ya, kita agak-agak kurang bagus ke sini. Kita bisa hapus juga. Oke. Cara membuat thumbnail. Nah, kita bisa menggunakan fitur-fitur lainnya. Contohnya, saya jelaskan lagi ya. Nah, di sini itu tadi yang untuk tulisan. Oke. Nah, untuk tekstur ini kita bisa mengubah tekstur dari tulisan ini sebagaimana yang kita inginkan. Apa mau pakai yang gradasi atau mau yang tekstur lainnya. Nah, untuk model 3D sendiri ini kita bisa pakai untuk merubah posisi itu mau miring, geser atau agak ke bawah atau agak ke atas, itu bisa pakai dengan format 3D ini. Nah, sebagai contohnya nih, ini kan begini. Oke, nah kan bisa melengkung kita. Nah, oke ya. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian kalau kita ingin kembali ke menu tag edit, ya kita bisa klik di edit ini, bisa melihat secara keseluruhan globalnya. Ini mau kita bikin apa nih? Apa tulisannya mau kita tebalkan atau di garis bawah, itu bebas. Nah, hanya saja ada beberapa font yang memang sudah bawaan dan mereka nggak bisa diedit. Dalam artian begini, misalkan di font ini dia ada tulisan yang besar-besar seperti ini. Jadi dia ketika mau kita ubah ke mode kecil yang lowercase itu nggak bisa. Jadi tetap pasti akan tampilannya besar semuanya. Nah, untuk mengembalikan ini kan udah kita mengembalikan apa sih yang udah pernah kita edit itu tadi, karena kita kalau ini jelek nih, kita kembalikan tinggal pencet tanda ini yang hijau ini ya. Oke. Undo, tanda undo. Kalau kita di komputer kita taunya tanda undo. Oke. Nah, oke. Ya kan. Nah, sekarang kita bisa melihat ini di sini ada image background. Nah, image background yang bawah ini kita kalau mau bikin image background itu pakai yang bawah. Kita bisa ambil sesuka hati di yang mana, atau bisa kita menggunakan gambar atau image punya kita sendiri. Nah, kalau di fitur thumbnail maker ini mereka sudah menyediakan banyak sekali gambar ya. Ini bisa dicek sesuai kategorinya, atau kita bisa memilihnya sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya nggak harus kategori bisnis, karena video kita bisnis ngambilnya bisnis, nggak harus begitu. Nah, ini ada yang kategori traveling, kategori luxury, ada kategori cloud atau awan ya, atau abstrak atau yang lainnya. Nah, tapi selain dari fitur yang sudah tersedia, kita bisa memilih yang lain. Misalkan contoh, kita bisa mengambil gambar yang ada di galeri kita. Kita tinggal klik galeri, gitu ya. Atau kita bisa
langsung foto sendiri, langsung jadikan background itu bisa, atau hanya mau mengambil colornya aja juga boleh. Oke. Di samping itu dari thumbnail maker sendiri ini mereka sudah memberikan kemudahan lainnya buat kita untuk mengambil gambar-gambar yang tidak masuk di dalam kategori ini. Nah, kita bisa klik dari Unsplash. Nah, Unsplash ini banyak beberapa contoh gambar yang bisa kita pergunakan gratis ya. Ingat, gratis. Jadi kita sebagai YouTuber pemula pasti enak yang gratis dong. Nah, tapi kualitas gambarnya juga nggak kalah menarik dan bagus. Kita bisa pilih sesuai keinginan dan kebutuhan kita. Nah, oke. Nah, untuk membuat thumbnail yang lebih menarik, yang lucu-lucu, atau mungkin kita ada mau upload video tentang battle atau apa, kita bisa cari di kalau dibilang itu kayak ini tuh ya, jadi ikon-ikon mereka kita bisa tambahkan. Kalau di WhatsApp tuh sebutannya emotion ya, ini icon lah. Nah, contoh ini kita bisa masukin shape atau fotografer. Jadi maksudnya ini fotografer itu kategorinya fotografer kita misalkan kita ada konten fotografi, ya udah kita mau gambar kamera kan, bisa aja masukin sini. Nah, ini banyak banget ya fitur-fitur dan ikon-ikon yang mereka tawarkan untuk kita, dan sekali lagi gratis. Oke, kalau kita mau ada video edukasi tentang pendidikan atau pelajaran apa, kita bisa ada ikon-ikon yang berhubungan dengan education di sini. Itu sangat memudahkan sekali guys, dan hanya dengan modal HP. Oke. Tidak lama dan tidak berbayar, tidak lama uploadnya dan tidak berbayar. Jadi ini sangat memudahkan kita. Nah, ini kalau pengen kembali ya kita tinggal klik ke My Pic aja. Oke. Nah, sekarang kalau sudah selesai tinggal kita save. Sukses untuk para YouTuber pemula, dan semoga Allah meridhoi langkah kita. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk tutorial kita selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.